Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pronasia, saya Rodi dari Maxigrab yang ada di daerah Babelan, Kabupaten Bekasi. Di sini kita akan sedikit berbagi, bukan mengajari apalagi menggurui, berbagi kegiatan kita menanam anggur, merawat anggur, baik yang bibit, pertumbuhan atau pembuahan. Ketika terutama saat ini di musim hujan. Om Rodi, untuk masalah tantangan utama di musim penghujan ketika membuahkan pohon anggur gimana Om? Tentu yang jadi kendala itu air, Kang Tio. Karena kita nggak pakai greenhouse, nggak pakai atap ya, tentu air semuanya masuk ke kebun kita. Dan untungnya, alhamdulillahnya ini salah satu yang model pot, Kang. Model pentebek. Jadi mungkin biarpun air banyak, basah di tanah, kita ada sedikit terbantu dengan penutupan media ini, Kang. Itu salah satunya. Untuk media ya, untuk perakaran kita bantu dengan penutupan ini, biarpun ada kalanya kehujanan lupa ditutup gitu ya. Satu itu. Ya tentu untuk pemupukan kita lebih dominan penambahan kalsiumnya dan unsur hara mikro lainnya. Untuk N-nya tentu kita agak kurangin ya. Agak jarang-jarang aja gitu, Kang. Biarpun tetap saatnya pupuk kita pupuk, tapi tentu ada sedikit perubahan di unsur N. Dikurangin gitu. Ini memang kita kemarin lebih cenderung lebih seringnya pupuk kalsium, baik semprot maupun di kocornya. Tuh. Nah, ini kemarin kita tetap waktu sebelum pangkas kita ada pupuk tumbuhan nih, Kang. Satu, kedua, ketiga. Nah, ini yang setelah ketiga kita pangkas. Nah, jadi pupuknya ketiga kali ini, nggak keempat kali ya. Ini 3 kali kita udah pangkas. Istilahnya gini teman-teman, kita di musim ini kita coba-coba pangkas tuh karena juga khawatir rusak apa gimana, tetap kita pangkas. Cuman itu tadi kita juga nggak terlalu berharap banyak, tapi dicoba gitu. Dan ini cukup 3 kali kemarin, tetap sama pupuknya itu MKP plus SOP, diseling pupuk Manohara untuk pupuk kalsiumnya. Ya setelah pangkas, nah ini setelah sekarang berarti tanggal 25 ya. Sekarang berapa, Kang? Tanggal 9 ya. 9 Berarti Februari. udah 14 hari, kurang lebih 14 hari, dua pekan lah teman-teman ya. Ini alhamdulillah udah pekan, udah kelihatan nih. Kalau brokoli hitungan banyak, cukup banyak, alhamdulillah. Ada tadi kita hitung sebelum mulai kita Tangata liputan nih, ada sebelah sini ada 40-an, ini sini ada 35-an. Jadi kalau dihitung kita 70-an lah ada. Iya. Brokoli yang sedang sampai besar, yang kecil-kecil nggak kita hitung. Nah, mungkin bedanya di sini teman-teman ya. Ini karena musim hujan, sengaja kemarin bat-bat itu biarpun sebelumnya udah agak banyak yang pecah ya, biarpun tersiernya waktu itu tunas airnya masih kita pelihara banyak. Kondisinya memang banyak hujan, dia cenderung banyak pecah. Tapi mungkin inilah salah satu kelebihan jenis Malika. Biarpun batnya dia belum mentol, udah agak renggang, agak pecah dikit gitu, ketika kita pangkas bersihkan tunas air, semua bat ini pecah lagi teman-teman. Pecah lagi dan alhamdulillah cukup banyak buahnya. Ini salah satu keunggulan Malika, sangat-sangat kinja. Tuh kan. Ya. Mungkin kalau varian lain belum tentu bisa masih sebanyak ini. Biarpun itu tadi kita bilang, sebelum pangkas, bat-batnya udah mengkhawatirkan. Apalagi di musim hujan, efeknya sangat rentan pecah kemarin itu. Akhirnya kita pangkas dengan kondisi ya bismillah aja, dapat nggak apa-apa, tapi alhamdulillah masih sangat banyak teman-teman dapatnya. 70-an lah anggaplah ya. Nanti kita akan coba rawat, mudah-mudahan ya, karena sekarang juga di 9 Februari ini masih cenderung banyak hujan, mudah-mudahan masih bisa selamat. Nah kalau memang nanti gagal, bukan kita pesimis, tapi karena kemungkinan pasti ada, kita bentuk ulang gitu. Nah ini Kang, salah satu brokolinya Kang yang gede ini masih cenderung sehat saat ini ya. Efek hujan belum terlalu kelihatan, mudah-mudahan bisa selamat. Ini kalau kita lihat nih teman-teman, dari awal tersier sampai ke ujung ada tunas semua nih. Sengaja saya batnya ini ya, nggak ada yang dikucek teman-teman, biar ibaratnya buangan airnya lebih banyak.
nggak penguapannya. terkumpul di, mungkin dulu kita sisakan mungkin 5 bat potensial aja, yang lain dikucek ya. Kalau ini kita bat yang ada dipecahkan semua, dalam arti bareng, nggak ada yang dikucek. Jadi biar ketika ada dorongan air banyak, dia masih terbagi gitu. Dan alhamdulillah buahnya masih banyak, biarpun pecah batnya, setiap bat pecah ya keluar tunas, nggak terkonsentrasi di bat potensial, buahnya pun cukup banyak. Itu lagi faktor salah satu jenis ini sangat genjah gitu. Insya Allah teman-teman pun mudah ya membuahkan Malika ini. Jadi nah sekarang kita mau sedikit ini ya teman-teman, salah satu perawatannya kita akan sedikit kurangin, tapi juga nggak terlalu banyak, kita kurangin tunas-tunasnya. Jadi kita akan kurangin tunas ini. Titik ini ada double teman-teman nih, keluar ada 3 tunas nih. Nah, baru kita seleksi. Nah, nih kayak gini. Tapi tiap ruas, biarpun dia nggak bawa bunga, kalau dia ada satu titik, di satu titik itu cuma ada 1 tunas, kita nggak buang. Apa tujuannya itu tadi? Biar daun-daun terus itu tetap banyak untuk nanti pembuangan air ya, karena masih musim hujan, masih banyak gitu. Kalau dulu kan kita hanya pelihara hanya tunas yang berbuah. Selain itu kita bersihkan. Ini kita mau coba, nggak apa-apa dibanyakin tunas, biar nanti nggak over air. Nah, ini ada 2, baru kita buang satunya. Nah, ini buahnya kecil juga kita biarin. Ini buah agak kecil kita biarin. Nah, paling itu kita seleksi ini. Nanti kita akan setelah ini mau pemupukan teman-teman. Pupuk Om. Ya, kita pupuk konsentrasinya ke kalsium dulu kan. Kita akan kasih kalsium ya. Nah, kita akan ini dulu nih. Seleksi dulu. Nah, ini double tapi buahnya cukup bagus dulunya, tapi jangan dibuang. Jadi kelihatannya masih tetap banyak tunas. Nah, ini kosong, satunya buang. Nah, sengaja kita agak banyakin ya teman-teman tunas-tunas saat ini. Nanti mungkin kalau buah sudah mulai besar, baru kita tunas-tunas yang nggak perlu, yang kosong kita akan kurangin. Dan sambil nunggu musim penghujan udah mulai berkurang. Om, kalau serangan jamur gimana Om? Ya, untuk jamur ya. Untuk jamur kita tentu dibantu dengan penyemprotan fungisida. Saat ini, beberapa bulan terakhir ini kita masih sempat mengandalkan jadam sulfur sama kunyit Kang. Oh iya, cadang. Untuk Nativo dan lainnya 1-2 bulan terakhir kita belum pernah semprot. Bahkan itu ada Nativo pun kita baru datang, belum kita sempat buka ya untuk cadangan nanti. Tapi selama ini lebih sering ke jadam sulfur plus kunyit. Jadi kita mau kasih pupuknya Kang. Jadi sekarang kita pupuknya tapi cenderung ke kalsium, boron dan unsur mikro lainnya. Untuk atas pupuk kita terakhir juga setelah pangkas ya teman-teman, itu baru kita pupuknya kalsium lagi yang untuk semprotnya plus anti jamur, jadam sulfur plus kunyit. Tapi untuk pupuk kayak NPK atau MKP-nya lagi itu belum. Sejak pangkas belum sama sekali. Nah, ini baru mau kita pupuk tapi untuk kalsiumnya dulu. Nanti pupuk lagi untuk NPK-nya atau MKP-nya minimal itu paling cepat setelah mekar. Mudah-mudahan bisa aman mekarnya gitu kan. Nah, ini kita karena ini musim hujan, air pun kita kurangin ya. Ini yang biasanya ukuran pot segini kita butuh sekitar 12-15 liter sekali pupuk. Ini kita butuh paling 6 liter ini Kang. 6 liter maksimal 7 liter ini. Separuhnya ya. Ini kita akan pakai dosis pupuknya seperti air 15 liter air. Cuma airnya yang dikurangin. Tapi dosisnya untuk 15 liter. Jadi agak kental ya. Kita pakai 3 sendok Kang. 3 sendok manohara plus air 6-7 liter untuk kondisi musim hujan ini. Lalu nanti kita biasa ini ada sedikit tambahan ya.
Di musim hujan ini kita akan menambahkan H2O2, Hidrogen peroksida. hidrogen peroksida. Ini kita beli yang kandungannya ini teman-teman ya, ini 50% kandungan H2O2-nya. Ini agak panas. Jadi nanti teman-teman kalau beli yang seperti saya ini kandungan 50%, hati-hati pas buka ya. Gak ada panas. Kalau usahakan kondisi kita tangannya basah dulu teman-teman, biar gak terlalu panas kalau kena ciprat ini. Nah, jadi kita butuh ini untuk di akar antara 2 sampai 3 mili. Yang kita pakai ya. Biarpun di teman-teman yang lain mungkin ada yang pakai lebih tinggi dosisnya atau lebih rendah. Tapi kita beberapa kali pakai dengan dosis 2 sampai 3 mili untuk di perakaran itu cukup aman masih. Nah, ini ada takaran kita ini 10 mili segini ya. Nah, ini berarti kita butuh 1,5 ini, 1,5 tutup. Ini bukan tutupnya ya, ini tutup atonik teman-teman. Nah, ini 1 tambah setengah tutup lagi, jadi kurang lebih dapatnya 2 sampai 3 mili untuk 6 sampai 7 liter air ini. Kalau lebih enaknya gelas ukur ya Om ya, pakai gelas Ya betul, kalau teman-teman mau lebih aman ya, karena ini juga kalau pohonnya lebih kecil, bibit itu harus benar-benar diperhatikan teman-teman dosisnya, karena kalau berlebih ini termasuknya panas ya, dia bisa merusak kalau nggak tepat pemakaiannya. Nah, ini kita pakai gembor untuk lebih aman dan menyebar. Tapi ini pun kalau udah dicampur ini udah aman teman-teman, nggak berasa panas udah. Mungkin saya nggak bisa menjelaskan detail manfaat rincinya H2O2 ini untuk tanaman, tapi teman-teman bisa simak ya di YouTube teman-teman yang lain yang bisa menjelaskan lebih detail, karena kita juga ini nggak mempelajari sedalam-dalamnya. Jadi kita cukup yakin dan memang kita udah coba praktekkan cukup aman, manfaatnya juga insya Allah banyak ya, terutama di musim hujan yang cenderung tanah mengalami pemadatan ketika banyaknya air. Aduh, kayak susu warnanya nih, karena agak kental jadinya. Aplikasi setiap berapa hari sekali Om? Untuk ini apa namanya, ini kalsium kan Ya. paling cepat 2 minggu sekali kan, paling lama kalau ini karena kita lagi perawatan ya, lagi pembuahan, paling lama 3 minggu sekali, paling cepat 2 minggu sekali. Enggak lebih cepat, mungkin seminggu sekali, enggak, paling cepat 2 minggu sekali. Baru nanti kalau sudah mekar jadi berry, kita akan coba kasih pupuk NPK-nya kembali sisanya. Oke. Nah, habis. Tapi ya teman-teman ya, di musim hujan lagi padat-padatnya ini, kita hanya berusaha, tapi tetap namanya pohon terbuka, hujan langsung kena atas bawah, namanya jamur nggak lepas, pasti banyak juga. Cuman yang penting kita bisa memanagenya. Maksudnya gini, ketika banyak jamur ya kita coba atasin, ketika banyak hujan ya kita sabar, nanti mungkin kita biarkan dulu, cenderung lebih diliarin pohon-pohon ini, biarkan, jangan kebanyakan dipangkas-pangkas, jangan kebanyakan udah pangkas, misalkan daunnya tunasnya kurang banyak, pangkas lagi, kan lagi banyak air, cenderung khawatir busuk akar. Mendingan kalau teman-teman mau lebih sabar, biarkan agak liar dulu, dibantu penyemprotan aja anti jamur, nanti mungkin perkiraan awal Maret lah atau pertengahan Maret baru kita coba pondasi pruning, bentuk ulang gitu, untuk yang ngebunnya secara kayak kita tanpa naungan. Apalagi tanah kita ini teman-teman lebih rendah dari jalan, jadi air dari jalan
dari rumah warga sekitar cenderung lari ke kebun kita dulu. Parit nih. Maka kita bikin parit. Ini pun setelah hujan, air masih tergenang. Ketika hujan banyak teman-teman, ini air cenderung segini teman-teman. Jadi kayak daerah situ itu cenderung becek. Makanya kita rencana grounding di kisaran situ kita undur. Jadi kita tetap fokus ke planter bag lagi aja nanti tambahan indukannya. Teman-teman ya, pesannya paling tetap semangat menanam anggur, jangan berkecil hati biarpun tanpa naungan, jangan berkecil hati ketika datang musim hujan, semua ada hikmah, ada manfaatnya. Nah, jadi mungkin itu dulu tadi sedikit berbagi pengalaman kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.